Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. حي على الفلاح. حي على الفلاح. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Masjid Ampel didirikan tahun 1421 oleh Sunan Ampel, dibantu sahabat karibnya Mbah Soleh dan Mbah Sonaji, serta santrinya. Masjid ini dibangun di atas sebidang tanah seluas 120 kali 180 meter persegi di Desa Ampel, sekarang Kelurahan Ampel, Kecamatan Semampir, Surabaya, atau sekitar 2 km ke arah timur Jembatan Merah. Tidak disebut kapan selesainya pembangunan Masjid Ampel ini. Sunan Ampel juga mendirikan Pondok Pesantren Ampel. Masjid Sunan Ampel punya sejarah dan gaya arsitektur yang khas. Masjid Ampel merupakan salah satu tempat ibadah umat Islam tertua di Jawa. Masjid Ampel berperan sebagai titik awal penyebaran Islam di Jawa seiring berdirinya Kesultanan Demak. Sejarah masjid ini tidak dapat dipisahkan dari nama tokoh yang menggagas pembangunannya. Tokoh tersebut bernama asli Sayyid Muhammad Ali Rahmatullah atau Raden Rahmat yang kemudian lebih dikenal sebagai Sunan Ampel. Raja negeri Jumpa mempunyai 2 orang anak perempuan, yaitu Darawati yang diambil istri oleh Angkawijaya Raja Majapahit,
yang lebih terkenal dengan sebutan Putro Jumpa di Aceh, dan anak perempuannya yang seorang lagi, Dewi Chandrawulan, menikah dengan Syekh Ibrahim As-Samarkandi, maka mendapatlah putra Sayyid Muhammad Ali Rahmatullah atau Raden Rahmat. Pada abad ke-15 Masehi, Sunan Ampel mengemban tugas dakwah agama Islam di Jawa seiring mulai melemahnya pengaruh kerajaan Majapahit yang pernah menjadi kerajaan Hindu-Buddha terbesar. Raden Rahmat diberikan tempat oleh Majapahit untuk tinggal. Majapahit kala itu memang tidak mempermasalahkan kehadiran Islam sebagai ajaran baru di wilayahnya. Tempat tersebut bernama Ampel Denta dan menjadi lokasi penyebaran Islam pertama Raden Rahmat. Dari sinilah ia mendapat julukan sebagai Sunan Ampel berdasarkan nama tempat pertama kali ia menyebarkan ajaran Islam di Jawa. Selain untuk tempat ibadah, masjid ini juga dimanfaatkan sebagai tempat berkumpul untuk berdiskusi perihal ajaran Islam dan dakwahnya. Masjid Sunan Ampel memadukan gaya arsitektur 3 kebudayaan, yakni Jawa kuno, Hindu-Buddha, dan Arab. Bahan bangunan Masjid Ampel menggunakan kayu jati. Menurut kepercayaan setempat, kayu ini mempunyai karamah. Bahkan, ada cerita bahwa Masjid Sunan Ampel tidak mengalami kerusakan kendati berada di lokasi peperangan. Keunikan lain dari Masjid Sunan Ampel adalah terdapat menara di sebelah selatan yang menembus atap serta dasarnya yang terletak di bagian dalam. Menurut Arif Setiawirawan dan Bambang Setiabudi dalam perubahan pada menara Masjid Sunan Ampel Surabaya tahun 1870 sampai tahun 2012 pada Seminar Ikatan Peneliti Lingkungan Binaan Indonesia 2017, menara tersebut telah 3 kali diubah, yakni tahun 1870 sampai tahun 1900, tahun 1910 sampai tahun 1930, dan tahun 2012.